Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Waalaikumsalam kesempatan ini, warahmatullahi wabarakatuh. kami akan mempresentasikan hasil tugas kuliah kami, tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Problem Budaya yang diampuh oleh Pak Alif Lukmanul Hakim, SPhil, MPhil. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Kami berasal dari kelompok 4 yang terdiri dari 10 anggota, yaitu Denny Rahmat, saya sendiri, Muslihan Ashrafi, Muhammad Nur Salam, Bada Agung, Arif Setyowibowo, Fadilah, Neng Hilda, Syarla Rizkana Haliza, Fani Rizky, dan Dilala. Kemudian, untuk bagian latar belakang akan dibacakan oleh Mas Muslihan. Pembahasan pertama adalah latar belakang. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa dengan lebih dari 300 kelompok etnis, masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi yang unik. Warisan budaya yang kaya ini terbentuk melalui interaksi dengan berbagai peradaban yang eh, dipengaruhi dari luar seperti India, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Namun, modernisasi dan globalisasi mengancam keberlangsungan budaya lokal, terutama pada kalangan generasi muda yang lebih tertarik pada budaya asing. Pendidikan formal yang kurang memberikan perhatian pada budaya lokal, dukungan pemerintah yang minim, komersialisasi yang mereduksi nilai budaya asli, dan rendahnya kesadaran masyarakat juga memperburuk situasi ini. Untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya ini, diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Hanya melalui upaya bersama, warisan budaya Indonesia dapat tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kemudian, slide latar belakang akan dibacakan oleh Mbak Hilda. Adapun rumusan masalah ada dua, yaitu yang pertama bagaimana modernisasi dan globalisasi mempengaruhi kelangsungan budaya lokal di Indonesia. Yang kedua, apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam upaya pelestarian budaya Indonesia, terutama pada kebijakan dan anggaran pemerintah. Dan untuk tujuan ada dua juga. Yang pertama, mengidentifikasi dampak modernisasi dan globalisasi terhadap budaya Indonesia. Adapun yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya. Selanjutnya, slide pembahasan satu akan dibacakan oleh Bada Agung. Selanjutnya, Ma- pembahasan pertama, keberagaman budaya di Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok dan daerah menciptakan identitas untuk setiap komunitas. Setiap kelompok memiliki kebudayaan yang berbeda, membentuk ciri khas dan membedakannya dari kelompok lain. Namun, budaya lokal kini menghadapi ancaman serius. Salah satu penyebab utama terkikisnya budaya lokal adalah globalisasi yang memperkenalkan budaya asing melalui media massa dan internet, membuat generasi muda lebih mengenal budaya mereka sendiri. Urbanisasi juga berkontribusi pada masalah ini, karena perpindahan masyarakat dari desa ke kota menyebabkan hilangnya keterikatan terhadap budaya lokal. Selain itu, kurikulum pendidikan di Indonesia seringkali menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal, sehingga generasi muda kurang mengenal dan menghargai warisan budaya mereka. Faktor lain yang berperan adalah modernisasi yang cepat, mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih menekankan pola efisiensi dan pragmatisme, sehingga banyak tradisi dianggap tidak relevan lagi. Tekanan ekonomi juga membuat masyarakat lebih fokus pada peningkatan tarif hidup, mengesampingkan perhatian terhadap pelestarian budaya. Semua faktor ini berkontribusi pada merosotnya budaya lokal di Indonesia, menuntut upaya kolaboratif dan komprehensif dari berbagai pihak untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya yang ada. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Nur Salam. Selanjutnya untuk pembahasan pengaruh globalisasi dan modernisasi.
Negara-negara, termasuk Indonesia, tidak dapat menghindari pengaruh globalisasi dan modernisasi yang membawa dampak positif seperti transfer teknologi dari negara maju, berkontribusi pada kemajuan pembangunan. Namun, dampak negatifnya juga nyata, yakni mudahnya akses terhadap budaya asing tanpa filter yang kuat, sehingga budaya luar dengan mudah mempengaruhi generasi muda. Kurangnya minat generasi penerus untuk mewarisi kebudayaan sendiri akibat arus globalisasi mengancam eksistensi budaya daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang mengancam keberadaan budaya daerah meliputi masuknya budaya asing, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal, minimnya komunikasi budaya yang menyebabkan kesalahpahaman, serta kurangnya pembelajaran budaya sejak dini. Banyak orang kini tidak lagi menganggap penting mempelajari budaya daerah mereka sendiri, yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kebudayaan Indonesia. Upaya pelestarian budaya tradisional di era globalisasi menghadapi banyak kendala dalam kehidupan sehari-hari, menuntut perhatian dan tindakan bijak dari semua pihak untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dila. Selanjutnya di sini ada hambatan kebijakan dan pemerintah. Berbagai hambatan budaya ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing suku bangsa. Pengelolaan cagar budaya diakui masih belum optimal, dengan instansi terkait seringkali bersikap egois. Semua aspek manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, hingga pengawasan masih berjalan secara terpisah. Pengelolaan cagar budaya harus dilakukan oleh badan pengelola yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Peraturan dari instansi terkait juga menjadi masalah dalam pengelolaan cagar budaya, termasuk insentif pajak untuk perawatan bangunan cagar budaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang kebijakan pajak. Budaya nasional adalah aset penting bagi bangsa Indonesia yang harus mendapat perhatian khusus. Terutama di era globalisasi saat ini, budaya nasional merupakan bagian krusial dari negara Indonesia yang perlu dikembangkan dan dikelola dengan optimal. Kemudian Mbak Fani akan menyampaikan bagian kesimpulan. Kesimpulannya, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi unik. Namun, modernisasi dan globalisasi, kurangnya pendidikan budaya, minimnya dukungan pemerintah, komersialisasi budaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengancam pelestarian budaya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dan untuk slide yang terakhir, yakni saran, akan disampaikan oleh Mas Arief Setio Wibowo. Kemudian untuk mengatasi ancaman terhadap budaya lokal di Indonesia yang disebabkan oleh globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi, kemudian tekanan ekonomi, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Generasi muda harus diperkenalkan dengan dan didorong untuk mencintai budaya lokal melalui pendidikan yang menekankan pentingnya pelestarian budaya. Pemerintah dan komunitas lokal bisa mengadakan festival budaya, lokal karya, dan program edukasi yang menarik minat anak muda. Media massa dan internet juga harus dimanfaatkan untuk mempromosikan kekayaan budaya lokal dengan cara yang kreatif dan menarik. Selain itu, pelestarian budaya harus disertai dengan pengembangan ekonomi berbasis budaya seperti industri kreatif dan pariwisata budaya, sehingga masyarakat dapat melihat nilai ekonomis dari tradisi mereka. Pendekatan ini diharapkan budaya lokal dapat terus berkembang dan bertahan di tengah perkembangan zaman ini. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.